Halo Sese Lover, jumpa kembali dengan saya Bunda Lani Suchan. Nah, Bunda Lani Suchan ini dari baking course di Jakarta. Nama baking course-nya San Merio. Nah, kali ini Bunda Lani ingin mengupas tentang puding anti lepas, ya. Bagaimana cara membuat puding tersebut? Nah, ini puding-puding kita sebut puding mosaik tanpa dipotong-potong atau puding-puding geometris seperti ini. Nah, kita akan saksikan ya bagaimana caranya. Nah, resep-resepnya Bunda menggunakan 7 gram agar-agar, kemudian jelly 5 gram, ya, kemudian gula pasir 100 gram. Nanti air yang kita pakai adalah 700. Bunda akan tambahkan nanti bukan dengan susu, tapi dengan whipping cream atau juga biasa disebut creamer juga boleh, ya. Tapi kali ini Bunda akan menggunakan whipping cream, supaya flavornya itu tidak terlalu berbau susu. Nah, supaya tidak menggumpal, biasa kan agar-agar itu menggumpal ya. Nah, kita agar-agar ini kita campurkan dulu dengan gula ya, juga termasuk jelly ya. Nah, kita aduk rata sehingga tidak terbentuk gumpalan-gumpalan. Oke, nah sekarang kita tuang dulu airnya yang 700 ya, kita sebar di atas permukaan air sehingga tidak terjadi gumpalan. Nah, muluskan. Nah, sekarang baru kita masak hingga mendidih. Sambil memasak agar-agar ini harus sering-sering diaduk karena khawatir gosong ya di bawah mengendap. Dan juga sebaiknya menggunakan wajan yang tebal. Sekarang pudingnya akan diangkat ya, karena sudah mendidih. Kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang satu biarkan bening ya, yang bening ini. Yang satunya lebih banyak ya, 2/3. Ini akan kita beri whipping cream. Nah, sehingga kita mendapat cairan yang putih seperti susu dan yang bening. Nah, selanjutnya supaya adonan ini stabil, tidak menjadi beku ya, tidak menjadi beku ketika kita akan melapis, kita harus steam ya, atau double boil atau disebut oven Mary. Nah, ini kita siapkan air panas ya di satu wadah yang datar. Nah, selanjutnya kita steam seperti ini ya, dengan api kecil saja. Nah, sekarang proses melapis. Proses melapis tentunya supaya cantik dan indah, kita memerlukan beberapa warna dan perasa. Nah, untuk warna bervariasi, jadi menurut selera masing-masing ya. Kita ambil dulu cairan yang putih susu ini ya. Nah, boleh sedikit dulu. Terserah kita mau memberi warna merah dari stroberi atau kuning mangga. Kemudian kita aduk rata. Nah, kita mendapatkan warna merah. Kita masukkan ke wadah yang akan kita pakai. Ini misalkan gelas yang mungil ya, atau yang lebih sederhana seperti ini. Kita masukkan sepertiga adonan dulu. Ya, jangan sampai penuh. Didiamkan sesaat
Nah, setelah 3/4 mengental, kita akan miringkan dengan alat bantu ya, botol ya. Kita beri alas serbet supaya tidak licin. Nah, seperti ini. Nah, kalau tempat-tempat yang kecil, kita bisa maksimalkan dengan bantuan wadah plastik sehingga membentuk diagonal ya. Pudingnya jadi lebih cantik. Nah, setelah beberapa saat kita sentuh, adonan ini sudah mengeras. Kita akan lapis, memulai dengan pelapisan yang kedua, yaitu dengan cairan yang bening. Ya, cairan bening tidak perlu tebal. Cairan bening ini hanya menunjukkan seperti garis, ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan beri perasa karamel yang lebih nyata ya, jadi lebih banyak supaya membentuk satu garis. Nah, kemudian kita tuang secara perlahan, sedikit saja ya, seperti itu ya. Kalau kita bikin dalam jumlah banyak tentunya lebih cepat ya, sama waktunya. Nah, kita tuang lagi dan masih dikondisikan dengan kemiringan tertentu ya. Kita tunda lagi sampai adonan karamel ini mengeras, baru kita susun dengan puding yang putih susu ini. Nah, sekarang kita lihat puding lapis karamelnya ini sudah setting ya. Kita sudah bisa tegakkan. Jadi masa-masa miringnya sudah lewat. Kita akan beri adonan susu lagi ya, yang putih susu dengan warna lainnya. Kali ini Bunda Lani akan berikan perasa mangga dengan warna yang kuning. Ya, kita beri jangan mencapai tingginya ya, kita beri setengahnya bagian sehingga cantik. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah bisa dilapis. Nah, sudah bersih ya, tapi ini masih lembut-lembut begitu. Nah, asalkan permukaan kulitnya sudah licin ya dan tidak lekat, boleh kita lapis dengan lapisan yang terakhir. Kita pakai yang bening ya. Kemudian kita beri perasa mangga dengan warna yang cerah. Kita langsung tuang. Kita ratakan ya permukaannya dengan adonan bening ini. Nanti kita akan berikan hiasan dengan jeruk mandarin kalengan ini. Nah, di dalam beberapa buah boleh. Nah, bila mana ingin lebih dalam, kita tunda lagi sebentar, ya kita tekan seperti itu. Nah, ini lapisan terakhir. Sekarang boleh kita masukkan ke lemari pendingin supaya lebih cepat. Nah, Sesi Lover, dengan bahagia Bunda Lani akhiri ya pelatihan puding geometris ini atau puding mosaik ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan saya Bunda Lani Sucang di episode yang berikutnya yang pasti tetap menarik. Pertama-tama masak 3 bungkus agar-agar, 1 bungkus jelly instan, 3000 ml susu, 300 gram gula, dan setengah sendok teh garam sambil diaduk hingga mendidih. Bagi menjadi 3 bagian, 1 bagian dibiarkan tanpa warna,
1 bagian ditambahkan 1 sendok teh coklat pasta, 1 bagian ditambahkan setengah sendok teh pasta mocha. Aduk rata masing-masing adonan. Tuang adonan coklat di loyang segi 4 22 cm, kemudian biarkan membeku. Didihkan adonan putih, lalu tuang di atas lapisan coklat dan taburkan biskuit. Setelah lapisan putih membeku, masak kembali adonan mocha. Tuang di atas lapisan putih dan biarkan membeku. Lapisan 1. Campur 1 bungkus agar-agar bubuk, 800 ml air, 125 gram gula pasir, dan 1/8 sendok teh garam lalu masak sambil diaduk hingga mendidih. Bagi 4 bagian. Tuang selapis tipis di atas loyang loaf. Lapisan 2. Seduh 50 gram coklat bubuk dengan 100 ml air panas. Aduk sampai coklat larut. Campur 1 bungkus agar-agar bubuk, 700 ml susu cair, larutan coklat, 120 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Rebus sambil diaduk hingga mendidih. Bagi 3 bagian. Tuang 1 bagian di atas lapisan 1. Biarkan berkulit. Lakukan seterusnya hingga adonan habis. Pertama-tama, campur semua bahan satu berupa 1200 ml susu cair, 100 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar bubuk, setengah bungkus jeli instan, dan 30 gram coklat bubuk. Rebus di atas api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Tuang ke dalam gelas hingga 3/4 tinggi gelas. Untuk bahan keduanya, masak 700 ml air dari dark cherry kaleng, setengah bungkus agar-agar, setengah bungkus jeli instan, 75 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai mendidih. Tata dark cherry di atas lapisan 1, tuang adonan black cherry di atas cherry, biarkan beku. Untuk bahan 1, rebus 800 ml susu cair, 150 gram gula, 4 sendok teh kopi, dan 1 bungkus agar-agar sambil diaduk sampai mendidih. Ambil sedikit adonan, lalu masukkan ke dalam 1 kuning telur. Kemudian aduk rata. Tuang lagi campuran ini ke dalam rebusan puding, rebus lagi sambil diaduk sampai mendidih, lalu tuang setinggi setengah gelas, biarkan setengah beku. Untuk bahan kedua, rebus 300 ml susu cair, 50 gram gula, 20 gram coklat bubuk, dan 1 bungkus agar-agar sambil diaduk sampai mendidih. Lalu sisihkan. Kemudian kocok 2 putih telur dan 1/8 sendok teh sampai setengah mengembang. Tambahkan 25 gram gula, lalu kocok sampai setengah mengembang. Tuang rebusan puding sedikit demi sedikit ke dalam kocokan putih telur sambil dikocok rata. Lalu tuang ke atas bahan 1, kemudian bekukan.